Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 62, sobat pecinta alam, pemerhati flora dan fauna, juga para logging mania alias juragan kayu. Pada video kali ini saya akan mereview satu pohon yang sangat bagus, kualitasnya sangat keras, tetapi sudah sangat langka keberadaannya karena jarang diketahui oleh orang-orang, terutama orang zaman now. Ini adalah sebuah pohon yang sangat erat kaitannya dengan sejarah berdirinya sebuah kabupaten di daerah Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kendal. Nama pohon ini adalah pohon Kendal, atau nama latinnya adalah Cordia diklotoma. Mungkin ada kesalahan ejaan dalam membaca nama latin, saya mohon maaf karena memang susah tulisan dan bacaannya kadang-kadang tidak sesuai. Oke sobat, langsung saja kita review pohonnya. Inilah penampakan dari pohon Kendal yang saya tanam dari hasil stek. Alhamdulillah ini sudah tumbuh dengan subur. Umurnya sekitar 3 bulanan dari pertama kali saya menanamnya. Pohon Kendal ini jarang sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya di daerah saya, di daerah Brebes, Jawa Tengah, karena memang jarang dibudidayakan. Mungkin zaman dulunya kalah saing dengan kayu-kayu keras seperti jati dan sebagainya, waktu kayu-kayu jenis keras tersebut masih melimpah ruah di Indonesia. Pohon Kendal ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia sekitar abad 15-an. Ini di Jawa Tengah di zaman Kerajaan Demak. Kala itu penguasanya Sultan Trenggono sedang duduk-duduk sambil menikmati keindahan dari pohon Kendal ini. Dan di daerah situ dinamakan Kendal Sari, yang akhirnya berubah menjadi Kabupaten Kendal. Itu menurut sejarah dari artikel yang saya baca. Pohon Kendal ini bisa berbatang lurus, bisa juga bengkok-bengkok, tergantung di mana dia tumbuh. Kalau tumbuh di daerah yang rimbun, biasanya batangnya akan lurus karena mengejar sinar matahari. Pertumbuhannya cukup cepat, apalagi kalau hasil dari cangkokan atau stekan. Kayunya sangat keras. Untuk kulitnya sendiri teksturnya seperti ini, cenderung pecah-pecah, tapi pecahannya halus. Warnanya coklat muda sampai abu-abu. Untuk pohon Kendal yang sudah besar atau dewasa, maka kulitnya akan cenderung lebih halus, dan kulitnya sendiri sangat tebal. Kulitnya ulet, sehingga banyak dimanfaatkan untuk membuat aneka jenis kerajinan. Seperti seratnya dimanfaatkan untuk membuat tas rami, dan kulit yang dibelah lebar-lebar itu biasa digunakan untuk lengkap dinding. Itu pada rumah-rumah zaman dulu. Sifat kayunya sendiri sangat kuat, ulet, susah untuk dipatahkan, dan tahan cuaca, sehingga zaman dahulu sering digunakan untuk konstruksi sebagai tiang pancang pada jembatan-jembatan, dijadikan konstruksi pada rumah-rumah penduduk dan kandang ternak pada zamannya, yaitu zaman kerajaan dulu. Dan karena semakin langka, maka orang-orang pun tidak lagi menggunakan kayu ini. Mungkin kalaupun ada juga harganya sangat mahal karena jenis kayu langka.
Ternyata pohon kendal ini juga banyak sekali manfaatnya untuk mengobati penyakit pada manusia, terutama penyakit luar yang berupa penyakit kulit atau gatal-gatal. Ini tumbukan daunnya dapat mengatasi radang yang disebabkan gatal-gatal, juga tumbukan dari kulitnya. Dan buahnya sendiri berbentuk beri atau bulat-bulat kecil-kecil sebesar kelereng, yang apabila sudah matang akan sangat lengket. Oleh karena itu banyak digunakan penduduk pada zaman itu untuk dijadikan lem kertas. Daun dari pohon kendal itu seperti ini, bentuknya lonjong dengan pinggiran agak bergerigi. Warnanya hijau tua bagian atasnya dan bagian bawahnya hijau muda. Daunnya tunggal dan letaknya selang-seling pada setiap cabang sampai rantingnya. Jadi bagus juga untuk dijadikan bahan bonsai. Ini untuk pecinta bonsai ya, bagus memakai pohon kendal. Untuk ukuran daunnya sendiri panjangnya berkisar antara 7 hingga 15 cm tergantung kesuburan tanah. Semakin subur tanahnya biasanya semakin panjang dan lebar daun tersebut atau semakin besar daunnya. Untuk lebarnya sendiri antara 5 hingga 7 cm. Pucuk daunnya seperti ini, berwarna coklat muda. Sayang sekali saya di sini tidak bisa menunjukkan pohon yang sudah besar karena memang sangat jarang ada, terutama di daerah Brebes ini, dan letaknya itu ada di tebing. Karena ini musim hujan sangat susah untuk mereviewnya dari dekat, jadi lebih baik saya review pohon kendal hasil stekan ini. Pohon kendal biasa juga disebut nunang untuk di daerah Sumatera Barat, kemudian ada kainunak, toteolo, lantolo, dan cena untuk Indonesia bagian timur. Untuk lain negara, pohon kendal biasa disebut sebagai fragrant manjak, atau ada yang menyebutnya blueberry, ada pula yang menyebutnya bud lime tree dan Indian cherry. Untuk nama latinnya sendiri atau nama ilmiahnya yaitu Cordia dichotoma. Ini bisa tumbuh sampai dengan tinggi maksimalnya di atas 20 meter dengan diameter antara 50 cm sampai dengan 1 meter. Jadi bisa besar sekali. Bagus juga digunakan untuk membuat furniture karena sifatnya yang tahan cuaca ekstrim, tahan panas, tahan air. Seratnya juga halus, lurus dan ulet, memanjang. Jadi sangat bagus atau sangat mudah untuk digarap apabila dijadikan suatu furniture seperti mebel, meja, kursi, almari dan sebagainya. Yang masih beternak kambing biasanya memanfaatkan daunnya ini sebagai rambanan atau sebagai pakan ternak. Buahnya juga bisa dimanfaatkan sebagai komboran atau campuran minuman bagi ternak tersebut. Pohon kendal ini di samping langka juga sangat kaya manfaatnya, baik untuk makanan ternak maupun buat obat-obatan, dan juga kayunya buat dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan dan furniture. Oleh karena itu di daerah Kendal sana pohon ini sekarang sedang dibudidayakan secara besar-besaran dengan cara cangkok, stek dan juga bijinya. Nilai jual dari kayu kendal ini juga terus merangsak naik, menyaingi dengan jati, juga sono keling,
banyak yang membudidayakan tanaman kendal ini, nanti harganya juga semakin bagus karena semakin terkenal. Keunggulan kayu ini dibandingkan kayu lainnya yaitu sangat ulet dan tahan cuaca ekstrim. Berbeda dengan kayu keras lainnya yang biasanya ada kelemahannya, yaitu biasanya mudah lapuk apabila terkena air, atau ada juga kayu keras yang tahan air tetapi tidak tahan panas, tidak tahan kering, atau juga tidak tahan serangga. Kalau ini paket komplit tanaman kendal luar biasa. Ini besarnya sudah hampir selengan orang dewasa, dan saya pelihara untuk jadikan bahan bonsai. Sobat 62, demikianlah review singkat saya hari ini, yaitu tanaman langka yang bernama kendal. Untuk info yang lebih jelas bisa googling saja tanaman kendal, di situ banyak sekali infonya. Oke Sobat 62, logging mania, pecinta alam, pecinta bumi hijau, dan para juragan-juragan kayu, demikian tadi sedikit penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.